Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Alvina dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah suatu perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting. Emosi itu ditandai dengan perilaku rasa senang dan tidak senang seseorang. Para psikolog itu mengklasifikasikan bahwa emosi itu dibedakan sebagai emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu dapat mencakup seperti antusiasme, kegembiraan, dan cinta. Sedangkan emosi negatif itu mencakup kesedihan, kecemasan, rasa bersalah, dan kesedihan. Dalam emosi itu juga terdapat beberapa pengaruh. Yang pertama itu pengaruh biologis dan lingkungan. Emosi dipengaruhi oleh dasar biologis maupun pengalaman seseorang. Pentingnya peranan biologis bagi emosi juga terlihat pada perubahan kapasitas pada bayi. Otak merupakan tempat di awal kehidupan yang berperan terhadap munculnya rasa sedih, gembira, marah, atau bayi memperlihatkan emosi-emosi ini. Semisal, ketika seorang balita mendengar orang tuanya bertengkar, mereka seringkali menjadi sedih dan enggan untuk bermain, karena keluarga adalah tempat pertama mengembangkan emosi saat masa bayi. Yang kedua yaitu emosi-emosi awal. Michael Levis, seorang ahli bidang perkembangan emosi bayi, membedakan menjadi dua, yaitu emosi primer atau emosi yang dimiliki manusia dan binatang, serta muncul di awal kehidupan. Contohnya rasa gembira, marah, takut, dan lain-lain. Yang kedua yaitu emosi sadar diri atau emosi yang memerlukan kewaspadaan diri, terutama rasa keakuan. Misal kayak rasa cemburu, malu, empati, dan lain-lain. Yang ketiga, ekspresi emosi dan relasi sosial. Ekspresi emosi memiliki peran dalam relasi bayi. Yang pertama, kemampuan bayi untuk mengomunikasikan emosi, memungkinkan interaksi yang terkoordinasi dengan pengasuhnya dan merupakan ikatan awal emosional di antara mereka. Tangisan dan senyuman adalah dua ekspresi yang diperlihatkan bayi ketika berinteraksi dengan orang tua. Karena tadi yang pertama bayi itu berinteraksi dengan keluarga, jadi di sini sebutkan itu yang pertama adalah orang tua. Tangisan merupakan mekanisme penting yang dikembangkan bayi yang baru lahir itu untuk mengomunikasikan dengan dunianya. Tangisan pertama bayi juga membuktikan adanya udara dalam paru-paru, juga memberikan informasi mengenai kesehatan sistem saraf pada bayi yang baru lahir. Ada di sini disebutkan ada 3 jenis tangisan. Yang pertama yaitu tangisan dasar. Tangisan dasar yaitu suatu pola berirama yang biasanya terdiri dari satu tangisan diikuti diam sesaat. Itu menunjukkan bayi merasa lapar. Yang kedua, tangisan marahan, yaitu suatu variasi dari tangisan dasar yang lebih banyak udara yang dikeluarkan melalui tali suara. Itu menunjukkan kalau dia sedang tidak baik atau marah. Yang ketiga itu tangisan kesakitan, yaitu suatu tangisan awal, panjang, dan tiba-tiba diikuti menahan napas tanpa rintihan pendahuluan yang dirangsang oleh stimulus berintensitas tinggi. Setelah tangisan juga senyuman juga berperan kritis sebagai alat mengembangkan keterampilan sosial baru dan merupakan sinyal sosial yang penting. Ada dua senyuman, yaitu senyuman refleksif, yaitu senyuman yang tidak terjadi respon terhadap stimuli eksternal, muncul dalam 1 bulan pertama setelah kelahiran, biasanya itu terjadi selama tidur. Senyuman sosial, suatu senyuman yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus eksternal. Biasanya ini terjadi ketika bayi itu melihat wajah seseorang dan terjadi ketika bayi berusia 2 bulan.
Yang ketiga yang keempat yaitu regulasi emosional dan coping. Selama 1 tahun pertama, bayi secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk menahan diri dari lamanya reaksi emosi mereka. Secara neurobiologis, tindakan pengasuh akan mempengaruhi regulasi emosi bayi. Pengasuh itu harus memanfaatkan strategi menenangkan bayi sebelum bayi berada dalam kondisi emosi yang tidak terkontrol. Di usia lebih dewasa nanti, emosi bayi akan tergugah. Sehingga ketika berusia 2 tahun, balita dapat menggunakan bahasa untuk mendefinisikan kondisi perasaan mereka dan konteks yang membuat mereka gelisah. Di situ bayi dapat beradaptasi berbagai konteks yang menuntut regulasi emosi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rismawati dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang temperamen dan perkembangan kepribadian. Yang pertama kita akan membahas tentang temperamen. Pengertian temperamen yaitu gaya perilaku dan cara berespon yang sifatnya individual sesuai hubungannya dengan emosi. Temperamen mendeskripsikan perbedaan individual mengenai cepat atau lambatnya kemunculan emosi, seberapa kuatnya, seberapa lamanya, dan seberapa cepat menghilangnya emosi tersebut. Yang pertama, mendeskripsikan dan mengklasifikasi temperamen. Para peneliti telah mendeskripsikan dan mengklasifikasi temperamen individu dalam berbagai cara. Ada 3 diantaranya, yaitu klasifikasi menurut Chase dan Thomas. Psikiater Alexander Chase dan Stella Thomas mengidentifikasi 3 tipe dasar dari temperamen, yaitu yang pertama, anak bertemperamen mudah. Anak yang pada umumnya memiliki suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas pada masa bayi, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit. Bereaksi secara negatif dan sering menangis, melibatkan diri dalam hal-hal rutin sehari-hari secara tidak teratur, dan lambat menerima pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat, memiliki tingkat aktivitas rendah, agak negatif, dan memperlihatkan suasana hati yang intensitasnya rendah. Yang selanjutnya, inhibisi perilaku menurut Kagan. Klasifikasi temperamen lainnya berfokus pada perbedaan antara anak yang pemalu, kalem, dan ragu-ragu serta anak yang mudah bergaul, ekstrovert, dan berani. Anak-anak yang berperilaku inhibisi akan bereaksi terhadap berbagai hal yang tidak biasa dengan cara menghindar, terlihat tertekan, atau memperlihatkan afek lemah sejak usia sekitar 7 hingga 9 bulan. Selanjutnya, klasifikasi menurut Robert dan Bates. Klasifikasi baru mengenai temperamen masih terus disusun. Mary Robert dan John Bates menyebutkan 3 dimensi luas yang paling baik untuk mewakili temuan para peneliti mengenai ciri-ciri struktur temperamen. Yang pertama, ekstrovert atau surgensi, meliputi antisipasi positif, impulsivitas, tingkat aktivitas, dan pencarian sensasi. Yang kedua, afektivitas negatif, meliputi takut, frustasi, sedih, atau tidak nyaman. Yang ketiga, kendali yang diupayakan, meliputi memfokuskan dan mengalihkan perhatian, kontrol, inhibisi, kepekaan perspektual, dan kesenangan berintensitas rendah. Poin penting mengenai klasifikasi temperamen seperti menurut Chase dan Thomas, Robert serta Bates adalah untuk tidak hanya mengklasifikasi bayi ke satu dimensi temperamen saja, misal sulit atau berafektivitas negatif. Strategi yang baik dalam usaha klasifikasi temperamen bayi adalah dengan memandang temperamen anak sebagai berdimensi majemuk. Misalnya, seorang anak mungkin ekstrovert, menunjukkan negativitas emosional rendah, dan memiliki regulasi diri rendah. Yang selanjutnya, landasan biologis dalam pengalaman.
Kagen menyatakan bahwa anak-anak memiliki warisan fisiologis yang menjadi bias bagi mereka untuk memiliki jenis temperamen tertentu. Meskipun demikian, sering dengan pengalaman mereka sampai taraf tertentu dapat belajar memodifikasi temperamen. Sebagai contoh, anak dapat mewarisi fisiologis yang menjadi bias bagi mereka untuk menjadi penakut dan berinhibisi. Namun, sampai taraf tertentu, mereka dapat belajar mengurangi rasa takut dan inhibisinya. Selanjutnya, pengaruh biologis. Para ahli telah mengaitkan karakteristik fisiologis terhadap sejumlah temperamen yang berbeda-beda. Robert dan Bertes, secara khusus temperamen inhibisi dikaitkan dengan suatu pola fisiologis yang unik yang meliputi tinggi dan stabilnya kecepatan detak jantung, tingginya tingkat hormon kortisol, dan tingginya aktivitas lobus frontal di bagian kanan otak. Pola ini mungkin berkaitan dengan impulsivitas amigdala, sebuah struktur otak yang berperan penting dalam mengatur rasa takut dan sifat inhibisinya. Selanjutnya, goodness of fit dan pengasuhan. Goodness of fit merujuk pada kesesuaian antara temperamen seorang anak dengan tuntutan lingkungan yang harus diatasi anak itu. Misalnya, Jason adalah seorang balita aktif yang disuruh duduk diam dalam waktu lama, sementara Jack adalah seorang anak yang bertemperamen lambat, yang secara tiba-tiba didorong untuk memasuki situasi baru secara terus-menerus. Baik Jason maupun Jack menghadapi kekurangsesuaian antara temperamen mereka dengan tuntutan lingkungannya. Kurangnya kesesuaian ini dapat mengakibatkan masalah penyesuaian diri. Yang selanjutnya, perkembangan kepribadian. Emosi dan temperamen membentuk aspek-aspek penting kepribadian, yakni karakteristik yang menetap dalam individu. Karakteristik yang seringkali dianggap sebagai bagian utama dalam perkembangan kepribadian di masa bayi. Rasa percaya serta perkembangan penghayaan diri dan kemandirian. Yang pertama, rasa percaya. Menurut Erik Erikson, 1 tahun pertama dalam kehidupan ditandai oleh tahap perkembangan rasa percaya versus rasa tidak percaya. Bayi tadinya merasakan adanya kehidupan yang teratur, hangat, dan terlindungi dalam kandungan ibu. Kemudian sang bayi menghadapi sebuah dunia yang kurang aman. Erikson berpendapat bahwa bayi mempelajari rasa percaya jika mereka diasuh secara konsisten dan hangat. Rasa percaya versus rasa tidak percaya tidaklah sama sekali berakhir dalam 1 tahun pertama kehidupan. Rasa percaya versus rasa tidak percaya muncul lagi dalam tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Sebagai contoh, anak-anak yang meninggalkan masa bayi dengan rasa percaya masih dapat memiliki rasa tidak percaya yang muncul pada tahap berikutnya, yang mungkin terjadi apabila orang tua mereka berpisah atau bercerai karena konflik berkepanjangan. Selanjutnya, perkembangan penghayatan diri. Menurut ahli termuka Ross Thompson, studi mengenai diri pada bayi merupakan hal yang sulit dilakukan karena bayi belum dapat mengatakan kepada kita bagaimana mereka mengenali dirinya sendiri. Bayi tidak dapat mengekspresikan pandangan mereka mengenai dirinya dalam bahasa verbal. Salah satu strategi cerdik yang digunakan oleh psikolog untuk menentukan apakah seorang bayi mampu mengenali dirinya sendiri secara visual adalah menggunakan cermin sebagai alat bantu. Dari hasil 2 penyelidikan yang menggunakan teknik cermin, para ahli menemukan bahwa bayi yang belum berusia
1 tahun tidak dapat mengenali dirinya sendiri di cermin. Tidak semua bayi di berbagai budaya terbiasa dengan cermin, sehingga pengenalan diri secara fisik mungkin lebih penting di budaya-budaya barat dibanding non-barat. Sebagai dukungan terhadap pandangan kebudayaan ini, sebuah studi mengungkapkan bahwa balita usia 18 hingga 20 bulan dapat dari keluarga-keluarga urban dengan setengah di Jerman lebih mungkin mengenali diri sendiri di cermin dibanding balita dari keluarga petani di pedesaan Kamerun. Di akhir tahun kedua dan awal tahun ketiga, balita memperlihatkan bentuk lain dari kesadaran diri yang mencerminkan penghayatan mengenai saya. Sebagai contoh, mereka merujuk dirinya dengan mengatakan saya besar. Mereka melabeli pengalaman internal seperti emosi. Mereka memonitor dirinya sendiri seperti ketika berkata melakukan itu sendiri dan menyatakan bahwa benda-benda tertentu adalah kepunyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reta Mechatul Khorifah dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai orientasi atau pemahaman sosial dan kelekatan. Orientasi sosial terjadi sejak awal perkembangan bayi terkagum-kagum dengan dunia sosialnya. Orientasi sosial ini terjadi pada saat bayi berusia 2-3 bulan. Cirinya yaitu bayi bisa diajak bermain secara bertatap muka atau bisa disebut dengan face-to-face play. Permainan ini lebih berfokus mencangkup vokalisasi, sentuhan, dan bahasa tubuh. Respon yang diberikan bayi saat permainan ini dimulai itu berbeda-beda. Biasanya bayi ada yang tersenyum dan ada yang merespon dengan membuat vokalisasi. Selanjutnya, pada saat pengasuhnya berdiam diri dan tidak responsif sama sekali, bayi pun akan menunjukkan respon atau emosi negatif dan perilaku yang tertuju pada dirinya sendiri. Dia akan bisa menangis atau marah-marah dengan menggunakan sebuah vokalisasi. Permainan face-to-face ini juga akan terus turun seiring bertambahnya usia bayi. Biasanya permainan ini akan terus menurun pada saat bayi berusia 7 bulan, karena di usia ini bayi sudah bisa berpindah tempat sendiri. Bayi sudah mulai bisa merangkak dan mengeksplor lingkungan-lingkungannya. Pada saat usia 18-24 bulan, mereka lebih banyak meningkatkan permainan yang menggunakan tindakan nonverbal seperti melompat dan berlari karena mereka menganggap kaki mereka sudah kuat. Bayi yang berusia 18-24 bulan ini juga sering melakukan tindakan koordinasi, yaitu dengan bekerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya, bayi yang telah memasuki tahun kedua di kehidupannya atau bayi yang berusia 24 bulan, bayi tersebut sudah harus dikenalkan dengan sikap kemandirian. Sikap kemandirian ini sangat penting, yaitu usaha kemandirian bayi mungkin bisa dipacu oleh perkembangan keterampilan lokomotorik. Bayi akan lebih bebas bergerak sesuai usaha, arah, dan tujuannya. Akan lebih mendorong usaha untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keterampilannya. Jadi kemandirian ini penting untuk masa tahap-tahap bayi, untuk mengembangkan keterampilan bayi tersebut. Selanjutnya adalah intensi dan perilaku berarah bertujuan. Atensi bersama atau joint attention terjadi ketika
Pengasuh dan bayi berfokus pada objek atau peristiwa yang sama. Kita mengindikasikan bahwa atensi bersama dimulai terjadi pada usia 7 hingga 8 bulan. Namun sekitar usia 10 sampai 11 bulan, atensi bersama semakin kuat dan bayi mulai mengikuti arah pandangan pengasuhnya. Di ulang tahun pertamanya, bayi sudah mulai mengarahkan atensi pengasuhnya pada objek-objek yang menarik bagi sang bayi. Selanjutnya adalah referensi sosial atau social referencing, yaitu adalah istilah untuk tindakan membaca tanda-tanda emosi orang lain demi membantu menentukan bagaimana ia bertindak dalam situasi tertentu. Jadi, ketika orang lain tersebut memberikan emosi, baik itu negatif atau positif, bayi sudah bisa menentukan bagaimana dia akan bertindak terhadap emosi yang diberikan orang lain tersebut. Bayi mengembangkan referensi sosial yang lebih baik di tahun kedua kehidupannya atau di usia 24 bulan. Pada usia ini, mereka cenderung mengecek ibunya sebelum bertindak. Mereka melihat ke arahnya untuk melihat apakah ia senang, marah, atau takut. Sebagai contoh, dalam sebuah studi, bayi-bayi yang berusia 14 hingga 22 bulan cenderung lebih banyak melihat ke wajah ibunya sebagai sumber informasi mengenai bagaimana bertindak dalam situasi tertentu dibandingkan bayi berusia 6 hingga 9 bulan. Jadi bayi usia 14 sampai 22 bulan ini sudah kuat dan sudah mulai bekerja otaknya untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melihat muka atau wajah ibunya dengan ekspresi berbeda-beda, entah itu ibunya mengiyakan atau menolak, dia sudah tahu ekspresi ibunya tersebut. Selanjutnya adalah kelekatan dan perkembangannya. Kelekatan atau attachment adalah ikatan emosional yang kuat di antara dua orang. Nah, kelekatan tidak timbul secara tiba-tiba, namun berkembang melalui serangkaian tahapan. Tahapan tersebut menurut Bowlby ada 4, yaitu yang pertama adalah tahap 1, dari lahir hingga usia 2 bulan. Secara insting, bayi menjalin kelekatan dengan manusia, orang asing, saudara, dan orang tua memiliki peluang yang sama untuk membangkitkan senyuman atau tangisan bayi. Jadi, siapapun mereka, jika dia memberikan sebuah lelucon atau berinteraksi dengan bayi tersebut juga akan merespon apa yang diberikan atau apa yang diinteraksikan oleh orang tersebut. Tahap yang kedua adalah dari usia 2 hingga 7 bulan. Kelekatan menjadi berfokus pada satu individu, biasanya kepada pengasuh utama. Bersamaan dengan bayi belajar secara bertahap membedakan antara orang yang dikenal dan tidak dikenalnya. Jadi di tahap ini bayi sudah mulai bisa mengenal mana orang yang di dekatnya ataupun orang asing yang tidak pernah ia temui. Tahap ketiga yaitu dari usia 7 hingga 24 bulan. Kelekatan yang khusus berkembang ketika keterampilan lokomotor meningkat. Bayi secara aktif berusaha menjalin kontak secara teratur dengan para pengasuh seperti ibu dan ayah. Jadi di tahap 3 ini dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang di dekatnya, entah itu pengasuhnya atau orang tuanya. Dan bayi lebih merespon atau lebih sering berkontak dengan mereka dibandingkan dengan merespon ketika orang asing ingin berkontak dengannya. Tahap yang keempat yaitu dari usia 24 bulan dan seterusnya, atau usia 2 tahun lebih. Bayi menjadi lebih menyadari perasaan, tujuan, dan rencana orang lain, serta mulai mempertimbangkan hal-hal ini dalam menentukan tindakannya sendiri. Jadi ketika akan mengambil tindakan atau mengambil langkah, dia akan berpikir apakah orang lain atau orang tua, entah itu
pengasuhnya akan setuju dengan tindakannya, dia sudah memikirkan pada tahap 4 ini. Selanjutnya adalah perbedaan individual dalam kelekatan. Berdasarkan respon bayi dalam situasi asing, para peneliti mendeskripsikan bayi memiliki kelekatan aman atau kelekatan tidak aman. Yang pertama adalah bayi dengan kelekatan aman atau securely attached baby, yaitu adalah bayi yang memanfaatkan pengasuh sebagai basis yang dapat memberikan rasa aman untuk melakukan eksplorasi lingkungan. Jadi pengasuhnya ini meyakinkan si bayi tersebut bahwa jika bayi tersebut bersama pengasuhnya, dia akan selalu aman dan merasa aman tanpa ada hal-hal yang lain yang tidak perlu ditakuti. Yang kedua adalah bayi dengan kelekatan tidak aman dan menghindar atau insecure avoidant babies, yaitu adalah bayi yang memperlihatkan kelekatan tidak aman dengan cara menghindari pengasuh. Nah, dalam situasi asing, bayi ini tidak banyak berinteraksi dengan pengasuh, tidak merasa tertekan ketika pengasuh meninggalkan ruangan. Jadi pengasuhnya ini lebih tidak sering merespon bayi atau lebih sering berdiam diri dan jarang sekali melakukan interaksi dengan si bayi, sehingga si bayi tersebut akan menghindar dari pengasuhnya, dan jika pengasuhnya pergi, dia pun juga tidak bingung untuk mencari pengasuhnya tersebut. Yang ketiga adalah bayi dengan kelekatan tidak aman dan menolak, yaitu bayi yang seringkali melekat pada pengasuhnya kemudian menolaknya untuk mendekat, mungkin dengan cara menendang atau mendorong pergi. Nah, biasanya ini pengasuhnya lebih sering melarang dia atau lebih sering mengekang bayi tersebut, sehingga dia tidak bisa bebas ketika mengeksplor lingkungannya. Nah, pada kelekatan tidak aman dan menolak ini, bayi pun ketika didatangi pengasuhnya lagi, dia akan menendang atau mendorong karena dia merasa bahwa ketika ada pengasuhnya tersebut, dia tidak bisa mengeksplor lingkungan atau dunianya secara bebas. Jadi dia itu dikekang. Dan yang terakhir adalah bayi dengan kelekatan tidak aman dan tidak teratur. Bayi yang menunjukkan rasa tidak aman dan menjadi dengan menjadi tidak teratur dan disorientasi, yaitu bayi ini biasanya terlihat linglung, bingung, dan takut. Untuk dapat diklarifikasikannya sebagai bayi tidak teratur, harus terdapat pula terhindar dan menolak yang kuat atau memperlihatkan perilaku spesifik tertentu, seperti merasa sangat takut ketika berada di lingkungan pengasuhnya. Jadi bayi tersebut lebih sering dilarang pengasuhnya. Selanjutnya adalah interpretasi terhadap perbedaan kelekatan. Interpretasi terhadap perbedaan kelekatan ini adalah biasanya bayi dengan kelekatan aman dapat menjauh secara bebas dari ibunya, namun masih tetap secara rutin memeriksa keberadaan ibunya. Jadi dia ini sudah bisa mengeksplor dunianya, tapi dia juga masih mencari keberadaan ibunya. Kritik lain yang ditunjukkan terhadap teori kelekatan adalah bahwa teori ini mengabaikan variasi dari agen-agen dan konteks sosial yang terdapat dalam dunia bayi. Sesuatu sistem nilai budaya dapat mempengaruhi sifat dasar dari kelekatan, padahal suatu sistem dan nilai budaya itu juga sangat berpengaruh terhadap kelekatan bayi tersebut. Terlepas dari kritik-kritik, terdapat cukup bukti bahwa rasa aman dari kelekatan merupakan hal yang penting bagi perkembangan. Kelekatan aman pada masa bayi merupakan hal yang penting karena mencerminkan relasi orang tua bayi yang positif dan memberikan landasan untuk perkembangan sosio emosi yang sehat di tahun selanjutnya. Sekian
presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Azhar Zawawi. Kali ini saya dari kelompok 4. Seperti yang sudah diterangkan oleh teman-teman saya dalam video-video sebelumnya, sampai sejauh ini kita telah mengeksplorasi perkembangan emosional dan kepribadian serta kelekatan bayi. Nah, sekarang marilah kita mengkaji konteks sosialnya. Kita akan mulai mempelajari sejumlah aspek keluarga, kemudian beralih ke konteks sosial bayi-bayi atau tempat penitipan anak. Yang pertama adalah keluarga. Ya, pengasuhan ini terjadi dalam sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan seseorang atau bayi. Di sini bayi ya, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Itu dalam keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, bukan tetangga ya. Sekarang saya masuk ke transisi menjadi orang tua. Ya, tadi kan suami istri, terus mempunyai bayi, otomatis kan menjadi orang tua. Nah, itu perpindahan namanya transisi, Mas. Ya, para individu atau orang tua menjadi orang tua karena istrinya hamil, lalu melahirkan, atau melakukan adopsi, bisa juga menjadi orang tua akad. Nah, di dalam masa ini atau menjadi orang tua, transisi menjadi orang tua, itu ada masalah atau butuh waktu untuk beradaptasi. Mereka menghadapi ketidakseimbangan dan harus beradaptasi terhadap perubahan ini, transisi menjadi orang tua. Nah, orang tua ingin mengembangkan kelekatan yang kuat dengan bayinya, namun mereka juga masih ingin mempertahankan kelekatan yang kuat dengan pasangan dan kawan-kawannya. Nah, itu kan berat karena ada bayi. Mereka ingin kumpul, ingin ngopi seperti biasa, ingin nonton bioskop lah. Itu ada bayinya dan harus dijaga dan harus diasuh. Jadi itu sebuah kesulitan tersendiri sebagai orang tua. Tapi tidak apa-apa, itu sudah wajar. Nah, di sini menurut Bickner, seorang tokoh psikologi, yang penting adalah bagaimana caranya suami istri mengatasi perubahan yang terjadi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru ini. Jadi ini bukan masalah yang besar, bisa diatasi menurut Bickner. Terus kehadiran bayi dapat memberikan batasan-batasan baru di antara pasangan. Ya, bisa kalian bayangkan sewaktu mereka masih bulan madu, ya. Sewaktu mereka masih bulan madu, itu mereka pergi keluar kota, terus nonton atau makan bersamalah di restoran. Nah, semenjak kehadiran bayi, ya, waktu-waktu seperti itu menjadi terhambat atau malah mungkin tidak bisa karena ada bayi yang harus mereka jaga dan mereka rawat sepenuh hati. Nah, terus orang tua dengan karir ganda akan bertanya-tanya, apakah menitipkan bayi ke penitipan dapat membahayakan sang bayi? Akankah kami mampu, orang tua, menemukan pengasuh bayi yang bertanggung jawab atau tepat? Nah, itu menjadi kekhawatiran orang tua. Pertanyaan orang tua tadi, ya, itu akan dibahas atau akan dijawab dengan pembahasan saya yang selanjutnya. Tolong disimak, ya. Tolong disimak dengan baik. Selanjutnya adalah sosialisasi timbal balik. Apakah sosialisasi timbal balik itu? Nah, sosialisasi timbal balik adalah proses sosialisasi yang bersifat dua arah, seperti anak-anak mensosialisasikan orang tua, sama seperti anak-anak mensosialisasikan orang tua, sama seperti orang tua mensosialisasikan anak-anak. Agar mudah dipahami, saya mengambil contoh seperti ini. Ya.
ada orang tua, entah itu ayah atau ibu. Dia mencoba berinteraksi dengan sang anak atau bayi atau sang buah hati. Nah, ibu tersebut atau orang tua tersebut itu berada di depan anak atau di atasnya. Ya, dia mencoba berinteraksi dengan melihat anak tersenyum atau mengajaknya bicara lah. Anak tersebut itu merespon entah itu senyuman atau berupa tingkah laku lainnya lah. Itu merupakan sosialisasi timbal balik atau dua arah. Seperti itu. Singkatnya perilaku ibu dan bayi melibatkan saling keterkaitan, regulasi, timbal balik dan sinkronisasi yang penting. Selanjutnya adalah perawatan dari ibu dan perawatan dari ayah. Saya jelaskan, interaksi dengan ibu itu biasanya berpusat pada aktivitas merawat anak, seperti memberi makan, mengganti popok, atau memandikan anaknya. Berbeda dengan interaksi dengan ayah. Ayah cenderung melibatkan permainan atau lebih bersifat fisik, seperti membuat bayinya melompat atau melemparkannya ke atas, menggelitiknya atau lain sebagainya. Ya, intinya itu yang lebih bersifat fisik atau permainan. Ya. Selanjutnya itu adalah tempat penitipan anak. Kehadiran anak adalah harapan tiap pasangan suami dan istri. Berbagai cara akan dilakukannya agar anak bisa bahagia atau kebutuhannya tercukupi. Orang tua bertanggung jawab penuh atas anak untuk mengembangkan keseluruhan eksistensi dan kebutuhan anak tersebut. Masa kanak-kanak atau bayi, atau dari bayi dari sampai anak-anak, atau masa bayi sampai kanak-kanak adalah masa yang paling penting sepanjang masa hidupnya. Karena apa? Karena di masa ini adalah masa pembentukan dasar kepribadian yang akan menentukan pengalaman selanjutnya. Tugas orang tua adalah menjaga, mengawasi, dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak tersebut. Masalahnya adalah orang tua harus bekerja, dan apakah tempat penitipan anak sudah tepat dengan yang diharapkan orang tua? Ya, banyak sekali orang tua yang khawatir dengan tempat penitipan anak. Apakah tempat penitipan anak akan mengurangi kelekatan emosional bayi dengan mereka, atau malah memperlambat perkembangan kognitifnya atau daya pikir anak atau proses belajarnya? Orang tua merasa gagal mengajarkan kepada anak mengenai bagaimana caranya mengontrol amarah atau emosinya. Ya. Tapi untuk para orang tua tidak perlu terlalu khawatir tentang mengasuh anak, karena biasanya dari pihak pekerjaan atau perusahaan atau tempat orang tua bekerja itu biasanya berkebijakan memberikan orang tua cuti, dan cuti itu banyak sekali jenisnya. Saya mengetahuinya ada 5. Ya, yang pertama adalah cuti ibu, cuti ayah, cuti orang tua, cuti mengasuh anak, dan cuti keluarga. Yang terakhir adalah variasi tempat penitipan anak. Di Amerika Serikat tidak memiliki kebijakan yang mengatur cuti mengasuh anak dengan digaji. Jika orang tua tidak bekerja atau mengambil cuti, ya wassalam, nggak oleh gaji. Maka perawatan anak di Amerika Serikat menjadi salah satu masalah nasional yang utama. Terus terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dampak dari perawatan anak, meliputi usia anak, jenis perawatan anak yang didapatkannya, dan kualitas dari program tersebut. Jenis penitipan anak juga bervariasi. Beberapa penyedia pelayanan penitipan anak merupakan para profesional, sementara lainnya adalah
para ibu yang ingin memperoleh penghasilan ekstra. Itu ada yang bersekolah atau belajar lalu mendapatkan ijazah atau sertifikat mengasuh anak, dan ada pula ibu-ibu yang sudah pengalaman lalu mereka berpenghasilan sampingan dengan mengasuh anak orang lain, bisa tetangganya, teman, atau apalah itu banyak. Terus kualitas tempat penitipan anak juga menjadikannya bervariasi, itu sangat jelas sekali. Itu bisa ditentukan dengan uang atau dari gajinya atau dari uang sewa tempat penitipan. Jika anak dengan orang tua yang orang terpandang atau orang punya, itu pasti akan memilih yang terbaik untuk anaknya. Jadi dia memilih tempat penitipan yang bagus, dan pasti sistemnya atau programnya itu baik, dan itu baik untuk anak. Nah, sedangkan dengan orang tua yang kurang mampu atau mereka yang tidak memiliki uang, ya, itu pasti akan menyewa tempat penitipan anak yang seadanya atau sesuai dengan isi kantong. Jadi untuk kualitas dan keamanan serta itu sesuai dengan isi kantongnya. Jadi ya untuk segi dari pendidikan, keamanan, kenyamanan, dan kebersihan itu mungkin tidak sebagus dengan yang tempat penitipan yang baik lah, atau yang standar nasional. Itulah penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga kita semua paham. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.